Dan di pabrik gue ini pabrik yang terlihat cukup tua ya bangunannya ya. Dan banyak pohon-pohon tinggi lah. Pohon-pohon yang mungkin bisa dibilang cukup angker gitu bang ya. Kayak pohon sangon, pohon beringin. Tempat gua kerja itu ada satu ruangannya lah gitu bang, buat office-nya lah. Nah teman gue lagi input data di situ, tiba-tiba dia ngeliat di belakangnya itu ngelihat sosok orang yang kepalanya itu berlumuran darah gitu. Ngapain kamu masuk ke sini? Kamu siapa? Ngapain masuk ke tubuh ini? Itu orang yang kesurupan itu cuma ngomong, mana tanggung jawabnya? Mana tanggung jawabnya? Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi telusur bareng gue John Arya. Di episode pada kali ini narasumber kita akan menceritakan kejadian mistis yang pernah dialaminya pada saat dia bekerja di salah satu pabrik. Penasaran dengan kisah seremnya seperti apa? Saksikan terus Telusur. Bang Cawas, ini kejadiannya di mana Bang? Dan gimana situasinya pada saat kejadian ini terjadi Bang? Ini kejadiannya tuh di pabrik tempat saya kerja gitu bang. Dan teror horor ini terjadi setelah adanya sebuah accident bang. Ya, kenalin gua Cawas dan gua di sini akan menceritakan kejadian yang pernah gua alamin saat gua bekerja di pabrik 10 tahun yang lalu. Dan pabrik gua ini berada di daerah Jawa Barat lah. Gua bekerja sebagai operator mesin stamping. Buat yang belum tahu, stamping itu adalah sebuah mesin press lah untuk membuat part-part mobil. Gua bekerja di sana itu sebagai operator. Dan karyawan untuk satu tim itu ada sekitar 8-10 orang lah. Itu sudah termasuk leader, frontman-nya, dan yang lainnya lah. Nah karena gua kerja di pabrik, jadi kerjanya itu dibagi beberapa shift ya. Kadang kalau lagi produksi rame itu bisa 3 shift. Kadang kalau lagi agak sedikit itu cuma 2 shift. Kalau 2 shift itu pagi dan malam aja. Kalau 3 shift itu kadang kita pagi, sore, dan malam. Dan di pabrik gue ini pabrik yang vendor lah atau pihak ketiga atau pihak keempat lah dari perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia gitu. Makanya terlihatnya pabrik gue ini tuh tidak terurus lah. Terlihat cukup tua ya bangunannya ya, tidak terurus. Dan di sekeliling pabrik itu nggak cuma pabrik gua aja yang terlihat tua gitu, beberapa pabrik di deket gua juga hampir sama kondisinya. Di situ juga suasananya tuh kalau malam itu cukup gelap dan banyak pohon-pohon tinggi lah, pohon-pohon yang mungkin bisa dibilang cukup angker gitu bang ya, kayak pohon sangon, pohon beringin, ya macam-macam lah pokoknya lah di sana. Pabrik gua ini jarak ke jalan rayanya itu mungkin nggak begitu jauh lah, hanya sekitar 20 meteran gitu. Cuman yang agak jauhnya itu adalah ketika di kawasan pabriknya gitu. Jadi dari tempat gua kerja terus ke toiletnya agak jauh, dari tempat gua kerja ke musolahnya juga cukup jauh. Udah gitu suasananya di pabrik juga kalau malam kan gelap banget ya.
Jadi itu gue ngerasa kayak anjir, ini tempat kayaknya emang angker banget gitu rasanya. Jadi waktu itu ada kejadian malam Rabu. Jadi kan tempat gue kerja itu ada satu ruangannya lah gitu bang, buat office-nya lah. Nah teman gue lagi input data di situ, dan itu kejadiannya itu jam-jam udah mau jam istirahat lah. Karyawan tuh udah pada ke kantin gitu supaya buat makan. Cuman mungkin karena dia mikirnya tanggung nih, dikit lagi dah. Tiba-tiba dia ngeliat di belakangnya itu ngelihat sosok orang yang kepalanya itu berlumuran darah gitu. Itu pas dia lagi input data, karena cermin ada di depannya, dia ngeliat terus kaget. Seketika itu dia langsung nengok gitu bang, karena dia di situ sendiri kan, lagi input data, dia ngeliat langsung kaget, dia langsung nengok ke belakang. Di belakang nggak ada orang bang. Mungkin pikirannya dia kayak mungkin ini cuman halusinasi doang kali ini gue nih, entah gue kecapean ya kan, atau mungkin karena emang suasananya sunyi. Ya udahlah, akhirnya dia coba untuk bekerja lagi gitu lah bang. Setelah kejadian temen gue yang di office si Bayu ini nih, dia nggak mau menceritakan apa yang dialamin tuh bang pada saat itu. Udahlah, mungkin karena takut nggak dipercaya sama teman-teman yang lain ya kan. Selang 2 hari kemudian ada salah satu teman gue juga, dia tuh pengen ke toilet bang, si namanya tuh, dia pengen ke toilet. Nah berhubung toilet ini cukup jauh dari tempat gua kerja, itu jarak itu sekitar 20-30 meter lah. Cuman memang masih dalam kawasan pabrik gitu kan, cuman memang jaraknya agak jauh lah. Ya udah, dia jalan santai biasa, kencing lah dia di sana bang. Pada saat kencing nih bang, di situ tuh ada karyawan lain juga, diajak ngobrol lah ceritanya bang. Kencing, diajak ngobrol, gimana kerjaan, aman? Diam aja tuh bang, ngobrol, kencing. Terus ditanya lagi, pulang ntar kemana? Masih diam juga tuh bang yang ditanyain bang. Setelah teman gue selesai kencing nih bang, itu orang yang di sebelahnya bang, tiba-tiba nengok bang ke dia bang. Dan teman gue pas ngelihatnya itu tuh langsung panik gitu bang, karena pas dia lihat itu mukanya separuh hancur bang, darah kemana-mana itu bang. Makanya pas dia ngeliat itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia diem, tiba-tiba langsung jatuh aja bang, bruk ya, jatuh. Ada kan 1 atau 2 jam bang, dia tuh nggak balik ke tempat kerja, sampai teman-teman gue yang lain ini nih di lingkungan gue kerja lah, kalau di istilahnya pabrik itu di land gitu ya, pada nanyain si Retno mana, si Retno nih udah mau 2 jam kagak balik-balik. Tadi dibilangnya sih ke toilet bang. Coba dilihat, disusul gitu kan. Takutnya kan namanya di pabrik kerja capek, kerja berat, takutnya dia molor gitu bang. Udah akhirnya diparanin dah tuh ke toilet. Pas dilihat dia lagi geletak itu bang. Akhirnya dibangunin, nggak bangun-bangun. Bangun no. Sampai diguyur itu dia bang. Pas diguyur baru bangun. Ditanyain kan sama yang lain, lu ngapain tidur di WC? Dia masih bengong itu bang. Ada kan hampir sekitar 5 menit tuh dia bengong bang. Wah udah, teman-teman yang nyamperin dia, wah langsung kayak langsung wah ada yang nggak beres nih. Udah langsung tuh dia dibawa ke office tuh bang. Dibawa ke office. Di situ akhirnya pas dia udah mulai sadar lah gitu ya, bisa ngomong, bisa ditanya, lu tadi ngapain? Bisa jawab lah gitu. Udah akhirnya dia cerita tuh bang. Nah langsung lah tuh bang ditimpalin sama si Bayu yang kemarinan tuh lagi input data, ditongolin juga. Ditanya, no ciri-cirinya kayak gimana no orangnya? Ini bang sebelah kiri bang, mukanya hancur, berdarah-darah. Terus apa lagi no? Pokoknya nggak jelas deh bang, mukanya udah berantakan. Kayak waduh, gua nggak bisa ngejelasin dah. Wah berarti ini jangan-jangan makhluk yang nongolin juga nih pas gue lagi kerja nih, malah 2 hari yang lalu, dia bilang gitu. Wah udah tuh bang, akhirnya ya satu lain jadi tahu nih kan, udah pas paginya pas mau pulang cerita ada tuh bang sama lawan sip yang baru pada datang, ada kejadian gini segala macem. Dari situ cerita itu udah mulai menyebar tuh bang tuh, udah mulai menyebar ke hampir semua karyawan lah, bahkan nggak cuma karyawan doang gitu. Frontman tahu, leader tahu,
bahkan supervisor tahu ya kan. Pokoknya berita itu udah mulai menyebar dah. Setelah ramai diperbincangkan oleh karyawan-karyawan pabrik nih bang, gue pikir tuh pada saat itu aja lah digangguinnya gitu. Nah, karena itu gue masuk malam, artinya di Senin depan gue tuh masuk pagi bang. Cuman di saat masuk pagi itu ya biasa aja bang, nggak ada apa-apa gitu. Nah kejadiannya lagi, adanya itu ketika si malam terus gitu bang. Nah di malam Rebo itu gue ngalamin sendiri gitu bang. Kalau di pabrik itu ada jeda gitu bang ya, kalau lagi kerja kan. Jedanya itu nanti dikasih istirahat lah sekitar 10 atau 15 menit. Pas jeda istirahat itulah gue mau ngerokok kan. Itu sekitar jam 10-an lah, jalannya mau ngerokok nih. Tiba-tiba bang, mesin tempat gue kerja itu tiba-tiba lampunya nyala, mesinnya juga nyala bang. Gue sampai kaget kan ya, tiba-tiba dengar suara mesin nyala gitu, terus lampu nyala. Gue balik lagi nih bang, gue matiin lagi dong, karena itu standarnya lah dari perusahaan gitu. Kalau istirahat atau jeda itu kondisi mesin harus mati gitu. Udah, gue balik lagi, nggak lama begitu lagi bang, nyala lagi mesinnya. Anjir nih udah 2 kali nih nggak beres nih. Sampai gue pas matiin lagi nih, udah gue matiin nih. Oke, gue sekarang, lu kalau mau tahu bang, ini mungkin terdengar sekilas bercanda ya, tapi gue jalannya mundur, tau gak lu bang? Dari abis mesin mati nih, gue jalannya mundur karena gue mikir tuh apa jangan-jangan teman gue iseng ya kan? Biar gue tahu udahlah, gue jalannya mundur nih, jalan mundur, aman tuh bang, nggak ada apa-apaan tuh. Akhirnya udahlah, gue ngerokok dulu ya kan. Nah, cuman gak nyampe di situ aja bang. Jam istirahat sekitar jam 12 lah. Gua makan di kantin, nggak lama gue langsung balik lagi bang. Nah kali ini gue lagi pengen istirahat di office nih bang. Udah gue lagi rebahan, lampu gelap segala macem, AC udah enak lah settingannya, ntar bangun lah nih 1:30 lah pas bel gitu. Pas gue lagi meremin mata nih bang, udah tuh tiba-tiba lampu nyala tuh cetek. Namanya lagi tidur lagi merem kan, berasa juga ya kayak ada cahaya ya kan. Gue pikir kali ada orang yang mau masuk nih bang. Lah, gue lihat kiri kanan kagak ada orang. Udahlah, gue matiin lagi nih lampunya. Udah, gue rebahan lagi nih. Sama nih bang, baru menjemin mata nih. Tiba-tiba nyala lagi bang lampunya. Wah, udah tuh, anjir gue jadi mau istirahat malah nggak bisa kata gue ya kan. Anjrit, kata gue gimana ini? Kayaknya hari ini lagi sial banget dah. Tadi pas istirahat pertama tuh ya kan jeda, mesin gue dihidupin 2 kali. Ini gue mau tiduran, lampu office dinyalain. Wah udah gue ngerasa udah mulai gak enak tuh bang. Tuh gue udah merinding tuh. Tuh akhirnya gue nggak jadi tidur itu bang. Di situ. Karena saat itu gue nggak bisa tidur tuh. Ya udahlah, gue jadi cuman selonjoran aja lah gitu kan. Sampai akhirnya waktu kerja itu kembali lah, udah gue kerja normal, kerja normal. Tuh sampai pas kayaknya jam 3 kurang deh kalau nggak salah waktu itu. Karena gue di bagian stamping, di bagian press gitu ya, gue lagi kerja gitu. Itu gue cuman ada 3 atau 4 orang lah pokoknya di line gue itu. Karena gue di bagian yang kedua gitu kan, di situ kayak ada suara gitu bang. Suara orang-orang kayak apa? Kayak ngerintih lah. Pikir gue temen gue yang satunya lagi, ya kan? Udah. Gue diem, gue kerja. Cuman kok kata gue, suara ini kok makin lama kayak makin deket di kuping gue gitu bang. Sampai pada akhirnya tuh pas gue ngeliat ke depan, tuh kayak ada orang lagi jalan bang di ujung gitu. Udah tuh gue ikutin tuh bang. Karena orang itu jalan ke depan dan di ujung itu ada satu ruangan kosong dan itu gelap banget bang. Gue pikir temen gue kan, udah gue kejar lah. Gue paranin, gue samperin. Tiba-tiba dia nggak ada tuh bang, hilang. Gue jalan pelan, makin maju tiba-tiba ada sosok makhluk tiba-tiba nongol di depan muka gue bang. Terus, wah diem gue bang, bener-bener diem itu gue. Gue mau ngomong gitu nggak bisa gitu bang. Yang saat itu gue lihat itu orang sama seperti
yang diceritakan oleh teman-teman gue yang lain gitu bang. Muka sebelah kirinya hancur, ya kan? Matanya yang di sini hampir mau copot, darah kemana-mana. Pokoknya kayak, wah nih ngeri banget pokoknya loh, bener bang. Gue juga sampai nggak bisa ngejelasin sosok makhluk ini gitu. Nah pas udah ngeliat itu kan gue nggak bisa ngapa-ngapain kan tuh bang ya. Gue diem aja gitu. Gue diem, tiba-tiba sosok yang di depan gue tuh menghilang gitu aja gitu bang. Nah teman gue dari belakang tuh dateng, kucuk, ditepok lah gue. Pok, weh, was, pas ditepok bang, gue baru bisa gerak itu bang. Ngapa bro? Lo ngapa? Lu yang ngapa? Lu ngapain diem di sini? Bukannya kerja malah diem aja, lu mau jadi patung lu situ. Balik lagi kerja. Lu ngapa sih lu diem aja situ? Nggak apa-apa. Tar aja dah, udah. Kerjain dulu dah, ntar gue ceritain dah. Udah tuh bang, akhirnya ya gue balik lagi lah. Kerja lagi. Pada saat itu, pas balik lagi kerja tuh bang, kondisi gue tuh udah gak enak banget lah rasanya gitu. Gua merinding mulu bawaannya, ya kan. Hawanya juga kayaknya nggak enak. Gue kerja nggak konsen juga, karena gue udah ngerasa kayak gitu, kayak mungkin gue kesuges lah. Anjir, jangan-jangan ntar ada lagi nih. Itu gue kerja sambil nengok-nengok mulu gitu bang, gue ke belakang. Celingak-celinguk ya kan. Celingak-celinguk. Tapi ya alhamdulillahnya sampai pas mau subuh lah, udah mau pulang tuh aman lah, nggak ada apa-apaan lah gitu, nggak ada gangguan lagi gitu. Sampai akhirnya ya gue balik lah. Cuman masalahnya adalah pas hari esoknya bang, pas kerja lagi nih, nah udah tuh gangguan-gangguan itu tuh semakin nyata gitu bang kayaknya. Kenapa? Karena pas gue masuk di hari berikutnya, ini kejadian malah masih cukup sore gitu bang, jam 9 lah. Di situ temen gue ada yang kerasukan gitu bang. Kerasukan, gue pikir mah dia ngigo aja gitu, ngaco ya, apalagi kesel lagi apa, ngomongnya sembarangan gitu kan. Nah nggak taunya bang, bukan cuman temen gue doang nih, cuman satu nih. Nggak taunya ada lagi bang yang kesurupan bang, teman gue lagi nih. Teman gue kesurupan ya kan, wah ini udah 2 orang nih kesurupan nih. Udah sulit lah buat ngendaliinnya gitu, buat ngontrolnya. Di sini lagi kesurupan, lagi ditanganin. Yang di sono juga kesurupan. Nggak kerja deh tuh pokoknya tuh. Satu line gua nggak kerja tuh. Karena lagi kisru kayak gitu. Nggak taunya bang, ada lagi bang yang kesurupan bang. Wah, itu malam itu menurut gua kayak malam yang paling chaos bang yang pernah gua rasain gitu. Karena yang kesurupan itu bukan 1-2 orang gitu. Bahkan yang dari tempat kerja lain lah gitu, datang ke situ ngelihat ada apa, tiba-tiba jatuh pingsan bang. Jatuh pas deket nih, langsung jatuh gitu aja. Gak lama dia juga langsung ikutan kesurupan. Kata gue, wah anjir, ini ada apaan nih? Nah karena itu kayaknya chaos banget gitu ya. Karena kesurupan banyak nih, akhirnya pimpinan kerja gue nih, leader gue ini, dia tuh nyari temennya di lain sebelah lah gitu. Minta tolong sama dia, emang kebetulan ini orang sering mimpin sholat jemaah lah di musola gitu kan. Akhirnya minta tolong dia, tolong dong bantu nih, anak buah gua ada yang kesurupan. Udah dibantuin lah tuh bang. Ini kan ini ada 3 atau 4 waktu itu gue megangin salah satu tuh bang, karena kan meronta-ronta kan semuanya kan, meronta-ronta semuanya. Udah tuh sama yang sering mimpin imam dinetralisir lah gitulah ya kan. Karena dia cuman sendiri, jadi cukup keteteran nih bang. Udah yang ini dicoba diiniin, dicoba disembuhin lah gitu. Hilang udah, tuh masih dipegangin tuh. Nah pindah ke sebelah gini. Di sini udah disembuhin, dinetralisir lagi, hilang lagi. Udah mendingan nih, udah 2 hilang nih. Udah nih pas lagi yang ketiga nih, lagi dicoba disembuhin lagi, udah hilang nih bang. Nah pas tinggal 1 nih kan ya bang ya. Pas tinggal 1, tiba-tiba teman gua yang tadi pertama disembuhin bang, tiba-tiba ngeronta-ronta lagi bang. Nah gua kan megangin orang yang nomor 2 gitu ya bang. Di sebelah sini, di sini nomor 1, gua di sini dah nih. Gua lagi megangin nomor 2, tiba-tiba yang kesurupan ini teriak gitu loh bang. Mana tanggung jawabnya? Mana tanggung jawab? Teriak gitu lah.
Gue denger kayak gitu, kesurupannya apa sih pikir gue gitu bang ya? Kok tiba-tiba kayak begitu? Karena yang gue tahu biasanya kan namanya orang kesurupan tuh ya, entah dia minta kopi, minta teh, minta rokok segala macem lah, minta makanan minuman lah gitu ya kan. Ini tiba-tiba teriaknya kayak gitu. Udah tuh bang, yang imam itu masih nenangin nomor 4 dulu nih. Udah nomor 4 ditenangin, ya kan, dinetralisir, udah tuh. Yang sering memimpin imam ini balik lagi nih ke nomor 1 nih. Dicoba diinin lagi nih bang, cuman ini agak lama nih bang. Nggak kayak sebelum-sebelumnya gitu lah, cepet lah, ini agak lama nih. Ditanya-tanya lah bang, kamu siapa? Ngapain kamu masuk ke sini? Kamu siapa? Ngapain masuk ke tubuh ini? Itu orang yang kesurupan itu cuman ngomong, mana tanggung jawabnya? Mana tanggung jawabnya? Saya cuma minta tanggung jawab kalian. Gitu-gitu dong, ronta-ronta bang, sampai mata itu melotot dan tatapan kayak kosong aja gitu. Udahlah akhirnya ya kita semua megang ini orang sambil yang 3 orang ini dipindahin ke office lah. Dibikinin teh anget lah apa segala macam. Cuman yang 1 orang ini doang nih agak lama nih. Sampai ya gua nggak tahu lah tuh imam itu yang sering jadi imam itu ngomong apa, baca apa lah gitu. Kok tiba-tiba tangannya itu langsung ke mukanya bang, ke muka tuh orang. Tuh, udah gini-gini, matanya ditutup tuh dimeremin, set. Wah, sampai goyang-goyang, pas udah digeser semuanya, udah tuh tiba-tiba orangnya itu langsung pingsannya gitu bang, terus langsung lemas aja. Udah, lemes, udahlah dimasukin ke office. Nah udah. Nah beberapa yang masih ada di situ dan masih bisa sekiranya kerja, ya lanjutin dulu lah kerjanya gitu kan. Sembari nunggu orang-orang ini sadar kembali ya kan kondisinya. Yang tadi 3 itu benar-benar nunggu sampai dia bisa berdiri lagi, bisa jalan lagi. Ya udahlah, kerja. Nah udah tuh bang, selesai kerja, kita nih sama yang lain ini ngomongin nih bang, ini sebenarnya ada apa sih di sini gitu kan? Kok hal-hal mistis ini nih belakangan ini sering banget terjadi gitu. Dan kita tuh pengen nyari solusinya lah. Ya sembari nyari solusi kita pengen tahu juga sebenarnya apa yang terjadi di sini gitu kan. Ya kita diskusi sama teman yang lain, cobalah mungkin ada yang bisa ngelihat lah gitu ya. Kayak misalnya kayak orang pinter gitulah. Sebenarnya ada apa di sini sih? Ada pernah kejadian apa sih di sini gitu? Kita pengen tahu diskusi-diskusi kayak gitu bang. Cuman ada 1 orang yang kayaknya menolak. Udahlah nggak usah pakai gitu-gituan lah. Gua nggak percaya. Kayak masih nggak percaya aja bang. Dengan hal-hal kayak gitu. Padahal terornya ini semakin nyata gitu ya kan. Udah mulai tadinya cuman sekelibatan, cuman nongolin doang. Sampai hal kesurupan kayak gini kan berarti udah nggak wajar gitu ya kan. Berarti harus ada penanganan lebih lanjut nih. Apa perlu tempat ini dibikin pengajian rutin gitu kan, supaya hal-hal gaib ini hilang lah. Syukur-syukur hilang lah, dijauhkan bahkan hilang gitu. Nah setelah kita diskusi hal-hal kayak gitu tuh bang, akhirnya ada beberapa temen lah buat menjadi perwakilan dari para karyawan nih, ngomong ke atasan langsung nih bang, terkait penanganannya atau bisa dibilang apakah kita harus menjalankan pengajian secara rutin di sini gitu kan, agar dijauhkan dari hal-hal gaib bahkan dihilangkan. Ceritalah ke atasan gitu nih. Nah cuman masalahnya bang, atasan gue ini orang luar gitu, dan dia juga agamanya non-Islam gitu. Jadi ketika perwakilan teman-teman gue ini menyampaikan apa yang ingin dibicarakan ke depannya gitu, atasan gue ini menolak gitu. Jadi bahkan dia bilang nggak perlulah hal-hal kayak gitu, karena dia juga nggak percaya hal gaib, mitos atau apapun itulah gitu kan. Bahkan sampai dia bilang udahlah lupain aja lah, buat apa sih, anggap aja udah nggak kejadian apa-apa, udah kerja aja biasa lagi lah. Nah udah tuh bang, karena perwakilan gue udah ditolak untuk penanganan selanjutnya gitu kan, baliklah akhirnya, balik dan cerita ke teman-teman gitu. Dan setelah cerita,
itu menjadi pertanyaan besar gitu ya. Ini kenapa sih kok atasan kita sampai nggak mau ngelakuin hal kayak gini gitu. Padahal kan ini demi kebaikan kita semua gitu kan. Demi kelancaran produksi. Supaya nggak keganggu produksi kita. Gara-gara kejadian ini kan. Jadi produksi kita terlambat mulu jadinya nih. Harusnya kelarnya jam segini. Gara-gara kesurupan apa segala macam. Jadi molor-molor mulu nih. Targetnya nggak jadi selesai ya kan. Kata gue juga sempat mikir tuh bang. Iya ya, ada apaan ya? Apa jangan-jangan ada sesuatu hal yang pernah terjadi di sini gitu kan? Pada akhirnya, gue beserta teman-teman yang ada di situ nyari tahu bang, nyari tahu orang yang cukup lama lah kerja di sini gitu ya kan? Berhubung gue operator gitu, akhirnya gue coba tanya-tanya nih, kayak ini gimana dulunya? Wah gue nggak tahu nih, kayaknya ada di sini nih yang paling lama nih dulu situ. Coba tanya Pak ini dah coba. Nah gue nanya Pak ini siapa dah gitu kan. Dia juga, wah gue mah di sini baru nggak nyampe 10 tahun gue di sini. Coba lah lu tanya lagi. Itu nanya sini, nanya sana, nanya sini, nanya sono gitu. Sampai akhirnya gue temuin bang. Ini bapak-bapak menurut gue cukup sepuh lah gue ngeliatnya juga kan. Karena emang jarang ketemu lah sama dia, jarang ngeliat dia. Sekalinya gue lihat, oh ini orang kayaknya cukup lama lah kerja di sini. Itu namanya Pak Kosasi apa kalau nggak salah tuh, panggilannya Abah gitu. Akhirnya gue tanya-tanya lah sama teman-teman yang lain. Pas gue tanya-tanya kayak gitu tuh, dia tadinya kayak nggak mau cerita bang. Sampai dia kayak apa namanya? Kayak orang bingung atau kayak mau nutupin juga tadinya. Cuman dia sembari ngeliat ke kiri, ke kanan gitu. Takutnya ada yang ngeliat dia gitu kan. Sampai akhirnya, yaudah sini ayo sini. Gue ceritain, gue diajak ya di tempat yang agak sepi lah. Diajak ngobrol gue bang sama dia bang. Dia itu ternyata pernah kerja di tempat yang gue sekarang lagi kerjain bang. Kalau gue kan di mesin kedua nih bang. Nah dia di mesin pertama nih bang. Jadi dia pernah ngelihat langsung kejadian yang waktu itu pernah terjadi bang. Dia cerita zaman pada waktu itulah pokoknya dia bilang dulu pernah ada. Dulu nih mesin 1, 2, 3 itu satu mesinnya 2 orang bang. Tapi karena seiring berjalannya waktu mesin pertamanya 2 orang, mesin kedua 1, mesin ketiga 1 orang. Jadi waktu itu bang, karena ada trouble lah, mesinnya trouble, tiba-tiba mati, mesin nomor 2 mati, dia di nomor 1, manggil teknisi lah buat memperbaiki mesin di nomor 2 ini bang. Nggak tahu kenapa nih bang, yang di mesin nomor 2, yang di bagian belakang, itu tiba-tiba kayak pengen ngeliat ada apa sih nih, kenapa sih mesinnya tiba-tiba berhenti, ya kan? Dia masuk tuh bang ke dalam mesin bang, dia pengen ngelongok katanya. Di situ bang, mesinnya tiba-tiba turun. Dia cerita, gua sampai, gila, anjir, palanya ketiban mesin bah. Iya, ketiban mesin. Abang beneran itu ngeliat langsung. Sampai dia sumpah bang, dia ngeliat langsung. Terus temennya yang nomor 1 gimana itu yang di depannya? Nggak shock gitu. Lah, di situ dia cerita lagi bang. Temennya tuh yang di nomor 2, yang di depannya itu, sekarang tuh bahkan jadi orang gila bang. Sumpah. Kenapa jadi orang gila? Karena kejadiannya itu ada di depan matanya dia. Temennya yang di depan, yang di belakang tiba-tiba palanya kegencet mesin. Temen yang di depan itu langsung bengong bang. Pas tiba-tiba mesin turun tuh, dia langsung kayak kaku gitu aja. Bengong begitu aja. Itu sempat ramai itu bang. Itu bahkan si Abah cerita, seminggu setelah kejadian bang, temen yang di depan itu bengong terus bang. Kerja itu kayak mayat hidup. Karena dia benar-benar menyaksikan partner kerjanya mati di depan mata dia bang. Gue ngebayangin ya kalau misalnya gue jadi temannya dia yang masih hidup gitu, terus temen gue di depan gue mati ketiban mesin, mungkin gue juga bakal jadi gila juga itu bang. Bakal bengong ya. Seminggu dia bengong terus sampai dia dipindahin lah, jangan di bagian produksi lagi nih, udah di office aja lah buat input data gitu. Itu dia masih
masih sering banget bengong bang. Sampai si Abah ini cerita, karena dia seringnya bengong itu, perusahaan juga jadi ngeliat dia kayak nggak kerja, itu sampai akhirnya dipecat dia bang. Karena ya nggak bisa ngasih sesuatu ke perusahaan, ya kan? Nggak bisa ngasih ke perusahaan, akhirnya dia pecat. Si Abah masih dapat kabar lah dari temannya ini, bahkan dari istrinya juga, jadi kayak orang gila gitu. Si Abah ini menceritakan kejadian yang selama ini tuh ditutupin sama perusahaan gitu bang. Nah udah tuh bang, akhirnya Abah cerita apa yang selama ini ditutupin sama perusahaan gitu bang. Dan dia juga bilangin ke gua, lu kalau bisa jangan ngomong ke orang-orang lain lagi lah pokoknya. Karena si Abah ini waktu kejadian beberapa tahun lalu yang mengakibatkan meninggal kegencet itu bang, perusahaan berusaha untuk nutupin ini serapi mungkin lah gitu. Si Abah pun yang tadinya di bagian produksi itu akhirnya dipindahin dia bang. Dipindahin supaya dia nggak cerita ke orang produksi lagi bang. Bahkan si Abah sendiri itu diancam sama pihak perusahaan supaya jangan sampai berita ini nyebar keluar. Kenapa jangan sampai berita ini tersebar keluar? Karena nanti bakal repot, bakal rame, bakal ada wartawan yang kesini. Wah pokoknya ribet dah tuh bang. Pokoknya wah kacau lah. Nah udah tuh bang, karena Abah udah cerita kayak gitu di bawah ancaman dari perusahaan, ya Abah jadi ya mau nggak mau dia menerima itu gitu. Akhirnya dia setujulah dengan apa yang dikatakan perusahaan gitu kan. Nah berhubung udah tahu kejadiannya nih, wah berarti ini adalah suatu masalah besar nih gitu kan. Terus gue masih nanyain lah ke Abah, nih gimana bah pas abis kejadian itu pihak keluarganya bagaimana nih? Dan parahnya bang, pihak perusahaan cuman ngasih duit santunan itu bukan untuk keluarga, cuman buat ngurusin pemakaman aja bang. Anjir, gue denger kayak gitu bang ya, anjir. Hati gue langsung anjir, gila nih perusahaan, nggak beres banget gitu kayaknya ya kan. Masa ada accident gitu, ada kecelakaan kerja, kok bisanya perusahaan cuma ngasih duit santunan pemakaman doang gitu. Udah dari itu bang, karena gue udah tahu ceritanya dari si Abah ini, gue balik, gue diskusi lagi tentang kejadian ini. Berarti bisa jadi teror yang selama ini kita rasakan adalah teror dari karyawan yang kegencet ini palanya bang. Karena emang pas Abah ceritain itu, dia bilang palanya kegencet itu ya emang bener-bener gitu, sesuai apa yang kita lihat selama ini. Udah kayak gitu udahlah, biasalah, kita udah tahu jawabannya, dapat informasi cukup dari si Abah. Udah selang seminggu atau 2 minggu itu kita kerja normal tuh bang, biasa bang. Nah cuman masalahnya dari situ itu ada aja bang trouble yang kita alamin bang. Entah tiba-tiba mesinnya mati, tiba-tiba ada problem yang lain gitu. Abis dibenerin, mesin nomor 1 dibenerin, udah bisa, nggak lama mesin nomor 2 tiba-tiba rusak, mati lagi. Mesin 2 udah dibenerin, mesin 3 yang rusak. Mesin 3 udah dibenerin nih bang, tiba-tiba pas udah berjalan normal nih bang, nggak ketahuan apa, tiba-tiba itu semua mesinnya bang langsung menimbulkan percikan api dan meledak gitu bang. Udah bang, wah kejadian itu mengagetkan semua karyawan yang lain dong, ya kan. Satu pabrik itu bang langsung bang pada lari bang, pada kabur semuanya. Karena api udah semakin membesar ya kan, mau nggak mau udah kita yang ada di situ keluar semuanya. Kita udah nggak bisa madamin tuh bang tuh. Kita nggak bisa madamin, dan ternyata itu bukan di line gua doang. Itu apinya itu menyambar ke tempat yang lain bang. Hampir satu inian produksi meledak semua itu bang. Udahlah, gara-gara kejadian itu ya kan, pemadam dipanggil buat matiin apinya, teknisi yang benerin juga dipanggil, kayak inspeksi dulu lah pokoknya, disidang kayak gitulah bang,
Sampai polisi juga datang, pengen tahu ini kenapa gitu kan ya. Karena itu prosesnya lama bang. Teman-teman yang lain tuh dirumahin dulu udah jadinya. Dirumahin dulu, bahkan nggak sedikit yang di PHK juga bang. Sampai ada kayak sebulan atau 2 bulan lamanya bang. Sampai akhirnya kita tahu bahwa itu pabrik akhirnya tutup permanen bang. Udah gua dirumahin dan beberapa teman di PHK. Ya udah gua akhirnya nggak bisa kerja di situ lagi. Dan itu kayaknya cerita yang goib atau yang serem yang pernah gua alamin dan teman-teman gua alamin bang pada saat itu bang. Dan di 2015 dah gua cari kerjaan lain lagi lah pokoknya. Bang Cawas, terima kasih banyak sekali lagi sudah memampir ke Telusur dan menceritakan kejadian yang pernah Bang Cawas alamin. Berarti Bang Cawas itu kerja di tahun 2000 berapa? 14 ya? 14-an bang. Berarti setahun nih? Ya saya kerja kurang lebih hampir setahun lah di situ. Bang Cawas, kalau untuk sosok menyeramkan ya dengan perwujudan wajahnya yang mohon maaf hancur, pada saat Bang Cawas ngelihat secara detail nih, pakaian yang dikenakannya seperti apa nih? Apakah dia memakai pakaian seragam seperti yang Bang Cawas pakai atau beda seragam nih? Pakaiannya sama kayak kita gitu bang. Pakaian seragamnya sama kayak apa? Lengan panjang gitu kan. Bahkan pakai apa? Pelindung di tangan gitulah. Bahkan pakai kayak celemek juga. Bener-bener kayak kita kerja aja. Pakai helm juga gitu. Cuman yang jadi iniannya ketika dia nengok, nah udah itu mukanya separoh nggak bisa dijelasin, hancur parah dah bang pokoknya dah. Ngeri banget dah ngeliatnya dah. Bang Cawas, ini kan kejadian kerasukan massalnya terjadi di saat Bang Cawas kerja di sana ya? Betul bang. Dan kejadian si korban ini meninggal itu udah terlampau lama banget nih. Kenapa kerasukan massalnya itu terjadi di saat Bang Cawas kerja di sana? Kalau soal itunya sih saya kurang tahu bang ya. Kenapa bisa ada kejadian yang lebih sering itu di tahun saya gitu. Cuman kalau saya melihat bahkan mendengar dari si Abah pun juga, Abah bilang sebenarnya kesurupan ini pernah terjadi di tahun-tahun setelah kematian sang korban gitu. Cuman tidak terlalu sering bang. Paling sekali sebulan atau 2 kali sebulan. Setelah itu kayaknya udah hilang begitu aja gitu bang. Cuman ketika di tahun saya itu lebih sering, kalau saya ngelihatnya mungkin nih bang ya, sang korban ingin meminta pertanggungjawaban bang kepada pihak pabrik. Karena pas dia kerja di pabrik itu, dia kan orang rantau gitu bang ya. Orang rantau dari daerah Jawa lah, Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Dia ngerantau ke Jawa Barat ya kan. Dia itu nggak punya siapa-siapa lagi bang, kecuali istri sama anaknya. Makanya mungkin sang korban ini menghantui dan meneror kami semua yang ada di pabrik di tahun itu karena pengen minta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Karena anak dan istri ini tuh jadi terlantar bang setelah kematian sang korban bang. Oke Bang Cawas, terima kasih banyak sekali lagi Bang Cawas sudah mau bercerita. Dan buat teman-teman Telusur di rumah yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak juga. Jangan lupa untuk saksikan terus Telusur karena masih banyak video menyeramkan yang wajib kalian tonton. Bang Cawas, sehat selalu buat Bang Cawas, salam untuk keluarga di rumah. Amin. Dan akhir kata, gue Jon Arya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.